mereka. Oke. Kalau gue simple, gue udah nanya ke ratusan orang, dan ini nanya dalam arti kata karena gue nggak mampu, nggak ada duitnya untuk bikin survei dan sebagainya secara benar. Gue gue kan dari fisika pindah ke bidang psikologi. Iya, bidang psikologi. Nah, nah, gue pengen tahu dong gitu loh. Ini berhubung dengan bisnis dan ekonomi soalnya. So gue nanya sama mereka, oh lu suka musik rock metal, oke. Kira-kira setahun berapa ya lu ngeluarin untuk itu? Tahu nggak jawaban mereka? Ini gua ngasih angka rata-rata. Kalau dia memang uangnya, ya maksudnya termasuk menengah bawah atau bawah, itu 500-an ribu per tahun. Dengar dulu. Okay. 500-an ribu sampai berapa nih? Sampai 2,5 juta itu kurang lebih. Ya, per tahun. Kalau 2,5 juta per tahun, sebulan berapa? Oke. Nah, gua ketemu banyak banget yang 5-10 juta. Bahkan lebih. Cuman gua nggak mau masukin mereka karena itu kalau secara statistika jadi kayak statistical error, jadi bukan anomali, enggak. Cuman dia ada, kalau kita bicara kayak gini, Gaussian function, dia di sebelah mana? Dia di sebelah mananya. So gua nggak mau ngambil itu. Gua ngambil 500 ribu sampai 2,5 juta. Gimana caranya? 20-30% dari 500 ribu sampai 2,5 juta itu masuk ke juta. Itu yang gue pikirin selama 15-20 tahun. Jadi lu harus bangun apa, Zra? Dan di balik itu harus ada apa? Harus ada idealisme dalam segi karya, kreativitas, dan yang lain-lain. Harus ada. Kenapa? Karena itu adalah bagian yang menjadi tuntutan atau market demand pangsa pasar ini. Kenapa market demand? Kalau lu suka musik rock, itu gaya hidup lu, bukan cuma suka musiknya doang. Ya. Musiknya harus bagus, B-nya harus keren, tempatnya harus cocok, soundnya harus enak di kuping. Itu idealisme, men. Iya. Saya setuju. Dan itulah yang salah satu komponen bisnisnya. Jadi jangan anggap itu seni, lu mah idealis musik dong. Enggak. Yang bikin dia jadi berhasil dan sukses dan laku justru karena idealisme itu. Iya. Itu harus ada, itu komponen yang nggak bisa lepas dari yang lain-lainnya gitu loh. Dari 3 yang paling penting lah. Ininya harus ada yang kuat, kemudiannya harus ada business plan yang jelas, kemudian ketiga eksekusinya harus benar. Gitu. 3 ini salah satunya lu ambil, it's not gonna work. 3 ini harus wajib ada, yang lain-lainnya lu mau masukin whatever, nggak masalah. 3 ini harus ada, oke? So kalau kita mau nge-grab itu, salah satunya yang harus bikin apa? Oke, kita harus ngebangun umpannya dulu. Sama kayak mau mancing. Ya. Atau mau tebar jala. Lu mau tebar jala gitu aja bisa sih. Tapi kalau lu udah punya data yang lain dan lu udah beneran tahu, lu nggak asal tebar aja kan. Lu tahu di mana, lu tahu kapan gitu, koordinatnya juga jelas. Oke, ini area yang gua mau tebar jala. Dan lu juga tahu apa yang dilakukan dalam menebar jala itu, karena lu tahu mereka ikan-ikan tadi itu mau kemana dan kenapa mereka ke sana. Di sini mereka kumpul banyak karena makanan mereka ada banyak di situ. Buat tebar jala. Tapi kalau lu asal tebar jala aja, ada hal-hal lain yang lu nggak lakukan, area itu lama-lama habis ikannya kan gitu. Oke? Nah, so itu hanya sebagai contoh aja, kiasan aja. Nah, right? Jadi kita mikir, oke, umpan atau pancingan atau tebar jala yang gue bikin ini apa? Nah, salah satu dari, gue nggak ada duit tapi gue mau bangun brand. Gimana caranya? Gue bikin acara. Terus kenapa itu bisa membantu brand lu? Karena acara gue as a brand, sebagai contohnya misalnya gini. Gua ngasih contoh goblok aja lah. Ini bukan goblok sih sebenarnya. Anggap aja lah. Contoh simpel. Anggap ya nggak apa-apa. Mau dianggap contoh goblok juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya asal jelas. Ya. Nah, jadi oke. Ini brand gua namanya The Rock Campus. Lihat dong, 17.004 post. Ya. Oke. 14,4. Yes. 17,4. Ya, 17,4. Oke. Nah, di dalam 17,4 ini kita akan ngelihat sekian banyak acara gue. Contohnya gini. Ketika ini di-post sama B-nya, berapa banyak yang lihat tuh nama brand gua, nama acara gua. Ngelihat dong The Rock Campus itu The Rock Campus.
Ya dong. Kalau udah sampai 800 band main di acara gua dan satu band itu anggap aja lah ada 1.000, 2.000, 5.000, ada yang sampai 200.000 followers, ada yang personelnya aja 150, 400.000 followers. Oke, personelnya aja. Belum lagi gua sendiri aja di sosial media 52.000 lebih total, Facebook, Instagram dan sebagainya. Artinya yang ngelihat logo gua dan acara gua ini udah berapa juta orang, betul nggak? Dan sekian persen dari jutaan, 2 juta, 3 juta, estimasi gua kemarin 4 juta lebih yang sudah melihat, sekian persen darinya itu tidak melihat hanya sekali kan? Mereka tidak melihat hanya sekali, mereka beberapa kali. Kalau bandnya posting flyernya, posting lagi manggung, posting setelah manggung ada foto-fotonya, followersnya dia atau fanbase-nya dia ngelihat sampai 3-4 kali, bahkan lebih dari itu, apalagi di IG story itu udah berapa kali. Jadi tanpa pun gue punya duit banyak, yang udah ngelihat brand gue udah berapa banyak. Iya. Nobody is doing. Kenapa itu penting? Karena rokok aja ngeluarin triliunnya setiap tahun mensponsori sekian banyak acara supaya orang ngelihat logonya mereka, brand mereka beratus kali setahun. Dan itu apa hubungannya? Asosiasi. Ya. Oke, goodwill namanya. Ya. Homofilia namanya kalau kita bicara dalam bahasa public relations. Apa homofilia? Homofilia adalah begini. Ini berhubungan dengan perilaku bangsa pasar. Kalau kita punya filosofi yang hampir sama, sikap yang hampir sama, kepercayaan yang hampir sama, pandangan yang hampir sama, perspektif yang hampir sama, suka musik yang hampir sama dan sebagainya, kita tuh punya ikatan yang kuat. Itu namanya homofilia, dan itulah yang dipakai kalau kita bicara public relations untuk menciptakan goodwill. Goodwill itu adalah kita punya tanggapan positif terhadap brand ini, terhadap rokok ini, terhadap minuman ini. Itu adalah bagian paling utama branding. Gak ada gunanya lu branding habis triliunan kalau orang tidak punya tanggapan positif terhadap lu. Nobody is going to drink your brand. Gak akan ada yang mau minum brand lu. Gak akan ada yang mau beli sepatu lu. Gak ada yang mau datang ke acara lu. Karena tanggapan mereka terhadap lu tuh nggak positif. Lu harus bangun itu dulu. Nah, setelah lu bangun itu, baru lu marketing dan sales habis-habisan, hard selling apa segala macam, terserah. Terserah. Lu bangun ini dulu. Inilah yang dilakukan oleh semua brand paling sukses di dunia. Semua brand paling sukses di dunia. Orang kita, brand-brand besar Indonesia baru sadarnya 10 tahun yang lalu, men. Jadi kalau saya ringkas, memang pemasaran atau branding itu memperebutkan satu sel memori di otak kita. Satu langkah lagi terjadi penjualan. Exactly. Kita menciptakan top of mind dulu lah. Top of mind itu artinya yang pertama dipikirin, misalnya gue mau beli sabun cuci piring adalah apa? Gitu loh. Ya, harus ada 3 besar atau 5 besar dalam kepala lu. Tapi kalau dia jadi beli, misalnya gue mau beli sabun cuci pakaian, gue kenapa jadi beli Rinso? Oh, dia beriklan terus-terusan. Ya itu satu gitu. Kenapa harus terus-terusan beriklan? Supaya menciptakan, lu jadi ingat kan, 7, 8, 10 kali lu lihat, lu jadi ingat kan? Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kalau lu bisa menciptakan goodwill, artinya orang jadi percaya, orang jadi yakin sama lu, orang jadi suka sama lu. Ketika dia mau belanja, yang dia ingat 2-3 merek doang. Yang paling pertama yang dia ambil duluan adalah yang dia paling yakin dan percaya dulu. Itu yang diambil duluan. Betul nggak? Belum tentu juga karena itu yang paling murah, belum tentu. Belum tentu. Kalau kita bicara pangsa pasar yang punya pilihan, belum tentu yang paling murah yang dia beli. Ini 4.000, ini 4.500, ini 5.000. Belum tentu yang 4.000 dia beli, bisa jadi 5.000 yang dia beli. Kenapa? Karena dia lebih percaya ini kebanding sama ini. Oke, 4.000, tapi gua nggak yakin sama merek ini, mendingan 5.000 gua beli daripada gua beli 4.000, begitu gua pakai, tuh kan salah gua belinya. Ya betul nggak? Ya, jadi brand-brand yang menganggap bahwa kita jual paling murah aja tuh seringkali melakukan kesalahan karena mereka hanya berfokus ke jualan yang paling murah, bukan berpikir gimana menciptakan goodwill. Goodwill. Okay, lolos tadi. Nah, ketika gue bikin acara, gue menciptakan goodwill karena gue jalan terus, dan itu salah satu yang dibutuhkan sama venue karena mereka juga pegel kan nyari IO lagi, promoter lagi, mereka mau bikin sendiri nggak ngerti. Cuman kalau nggak jalan terus, baru 2-3 kali, ya kurang efektif. Itu tidak bikin orang jadi mau sering datang ke tempat dia juga. Rutinitas memori ya. Tapi kalau tidak brandingnya nggak sinkron dengan brandingnya dia sendiri, nggak efektif juga. Dan itu adalah kesalahan semua venue yang dijalankan nggak sinkron sama brandingnya. Gitu loh.
Ya, akhirnya nggak sinkron. Nah, jadi gue kalau si venue-nya nggak ngerti masalah kayak gini, buat apa gue peduli juga? Lu nggak ngerti, lu nggak peduli, ya udah kan, gitu lah. Jadi yang lebih gue fokuskan adalah branding gue sendiri. Branding, Kan? oke. So anyways, jadi kembali lagi ke TRCT. Kalau kita bicara branding, kita bicara added value, yang bikin orang jadi tahu lu siapa sebagai karakter dan menciptakan goodwill yang besar buat lu itu adalah ketika mereka datang, tempatnya aja udah beda dari tempat lain. Satu. Kedua, misalnya minuman, lu harus punya signature drinks. Iya. Signature drinks lu itu nggak ada di tempat lain. Ya. Artinya, lu harus ngerti apa yang lu racik. Bartender lu juga harus ngerti maksud lu apa. Ya. Coba bikinnya kayak gini. Misalnya dia udah pengalaman 5, 6, 7, 8 tahun sebagai bartender loh. Tapi itu aneh bos gitu loh. Loh, buat apa kita bikinnya sama kayak yang udah ngerti yang generik? Yang generik mah Pink Cadillac misalnya atau apa, itu udah pasti. Itu tergantung lu ya. Kalau lu masih mau itu ada di menu karena dia memang pengalaman di sekian banyak bar, dia pasti bisa bikin kan. Tinggal begitu lu nyobain, kok nggak enak ya lu bikinnya gitu ya kan. Oke, dirubah dikit lah. Oke, itu satu. Tapi kalau lu bisa bikin signature yang berbeda, signature drinks lu itu harus sesuai dengan brand yang lu bangun. Iya dong. Lu nggak bisa bikin cuman signature drinks gitu aja tapi nggak nyambung dengan brand yang lu bangun. Signature drinks lu harus nyambung dengan brand yang lu bangun kan gitu loh. Gua nggak bisa melakukan itu di TRCT waktu gua jalan karena gua nggak punya duit untuk menggaji bartender. Satu. Kedua, makanan. Kalau lu cuma jual french fries gitu aja, apa bedanya dengan tempat lain yang jual french fries kurang lebih So-so lah ya. dari 100 tempat, 100-100-nya cuma 3-4 tipe french fries. Dan kalau lu ngomong sama owner-owner, sama manajernya, cara mikirnya sama semua. Gimana caranya mau branding kalau lu cara mikirnya sama semua? Kalau french fries tuh gimana, buat apa dibikin beda, Zra? Loh, kok gitu ya cara mikirnya? Gue bingung. Nggak, jujur aja. Gue bingung. Gini deh, lu kalau ke McDonald's, french fries-nya nggak sama dengan fast food yang lain. Ya. Serius loh. French fries, sorry ini mungkin gua pribadi gua nggak tahu orang lain, tapi anak gua sama juga. French fries-nya McDonald's entah kenapa agak lebih enak dari French fries Wendy's atau Burger King atau yang lain-lain. Walaupun secara burgernya sendiri kalah sama Burger King ya, Burger King lebih enak, Wendy's aja lebih enak gitu ya. Cuman kalau kita bicara French fries, McDonald's tetap beda loh. Serius loh, nggak percaya, gue blind testing aja, kita tuang McDonald's apa yang lain-lain, coba lu suruh yang mana, gue yakin pasti lebih banyak orang yang akan milih McDonald's. Oke. So, aku nah, right. Nah kembali lagi. Jadi artinya, kalaupun kita mau serve snacks, makanan ringan, sebenarnya yang lebih menguntungkan buat lu adalah kalau makanan ringan lu sendiri aja beda. Nah, sekarang pertanyaannya gini, lu mau repot nggak? Ya. Di depannya repot dikit, tapi ketika metode tekniknya segala macam itu udah lancar gini, gua 6 tahun di Amerika kerja di restoran, men. Jadi tukang cuci sampah, angkat tukang cuci piring, angkat sampah segala macam gua udah lakukan, sampai jadi waiter, sampai training segala macam gua udah lakukan semua. Service cycle gua ngerti, sistem kerja dapur gua ngerti dan sebagainya. And here's the thing, right? Gua kerja di restoran-restoran yang kelas ini loh, benar-benar sukses, men. Orang antrian kayak gitu, bukan restoran yang biasa-biasa aja ya. Okay. Dan gue ngelihat bagaimana sistem kerja kayak di TGI Fridays ya. TGI Fridays di Jakarta aja udah tutup ya kan. Gue nggak ngerti juga kenapa. Di Amerika tuh sukses, men. Gue kerja di restoran TGI Fridays, Dennis pernah juga di restoran high-end-nya Japanese food, di California Bistro yang 3 bintang, 4 bintang yang menang award dan sebagainya udah. Jadi semua jenis restoran gue udah benar-benar kerja. McDonald's juga pernah. Itu sistem yang mereka jalanin itu nggak gampang bikinnya loh, dan itu butuh training. Serius loh, gila loh. Gue, kok bisa gini cara mikirnya? Misalnya gini, gue di training supaya bisa buka TGI Fridays segede itu, gede banget. TGI Fridays yang gue kerja di Hawaii itu adalah yang paling sukses di entire West Coast. Kan Hawaii pulau ya. West Coast kan artinya dari New Mexico sampai ke utara sana ya kan. Jadi ada berapa ratus TGI Fridays, ada 1.500 TGI Fridays. Yang paling sukses itu yang di Hawaii. Itu asli, gila itu restoran. Satu orang bisa buka restoran itu. Gua datang pagi-pagi jam berapa, sendirian nih, di training ya sama mereka. Dalam 30 menit gua bisa buka restoran. Trainingnya gila, men.
cara kerjanya gila. Satu orang, gua awal-awalnya waktu dikasih we gonna train you gonna nanti lu harus bisa buka restoran sendirian. Gua what the fuck? Gimana caranya gitu loh ya kan? Ternyata bisa, men. Bisa, men. Bisa, men. I know how to do it. Ngerti yang maksud gua? Gua di training supaya bisa melakukan itu, oke? So, jadi sistem kerja, kalau lu udah bangun dengan cara spesifik and you train your people well, sebenarnya yang hal-hal yang kayak gue bilang tadi, lu bisa bikin masakan kayak gini, itu lu bisa saji dengan cepat. Ya. Sebenarnya. Jadi di depan doang repot, tapi ketika metodenya sudah ketemu dan semuanya sudah terukur gitu loh. Mereka terukur gila. Itu restoran tempat gue kerja, Dennis, waktu gue kerja di Hawaii itu, dia bisa tahu kalau si cooknya itu atau chefnya itu make garamnya kebanyakan. Karena harusnya rata-rata sehari sekian doang. Ini kenapa lu bisa 2 sendok lebih? Cooknya bisa jadi bengong, anjing. Padahal kan gua iya, lu ukur lah gitu loh, ngerti? Anjing sampai segitunya. Gua awal-awalnya waktu ngerti itu gua wah gila ya. Kok bisa mikir kayak gitu ya? Service cycle-nya gua bisa megang 5-6 meja full semua 4-5-6 orang sendirian. Tapi makanannya keluar semua pasti, nggak ada nanya ini yang mesen steak siapa, nggak perlu, gua langsung tahu dulu yang mesen steak medium rare apa, karena sistem kerjanya. I want to do that di Indonesia. I have never seen that di Indonesia. Gua udah makan di segala macam restoran, nggak pernah melihat itu gua. Padahal itu manajemen paling klasik. Mereka itu bisa melakukan itu. Restorannya penuh, orang antrian terus, tapi makanan masih bisa nyampe ke meja lu duduk, lu buka menu segala macam, minumannya datang harus bisa dalam 5 menit, ini dalam 10 menit, dalam 15 menit, serame apapun, sepadan apapun dapurnya, itu sistem ya. Itu yang kita kalah. Jadi kalau kita bicara service, bukan cuma senyum lu asik doang, itu oke lah, harus lah kalau itu. Rata-rata nggak begitu. Yes, nggak begitu. Nggak begitu, rata-rata cuma yang penting gue udah ngambil order lu, yang penting gue sopan dengan lu gitu, oke? So itu big problem di Indonesia, rata-rata seperti itu. Makanya bisa lama, bisa apa orang kesel di situ gitu. Time motion analysis. So sekali lagi, kalau kita dapurnya kita kalau kita bicara baresto, it only works. Gue tahu kita bicara secara costing ya, goods, cost of goods, food costing semuanya jadi lebih ribet dan sebagainya. But it can be made to work, apalagi sekarang zaman take out, take away, orang mesen. Dapur kita itu bisa jadi kenceng jalannya, walaupun di barnya sendiri orang nggak terlalu banyak pesan makanan. Kenapa? Branding, bang. The Rock Campus branding sama kayak Lawless Burger Bar. Lawless itu sebelum ada Burger Barnya tuh Lawless itu jualan merchandise band, seringai, band-band metal. Jadi waktu dia buka Burger Bar dia masih pakai kata Lawless. Sama kayak The Rock Campus. Oh ini acara jalan terus, sudah dipercaya, makanya banyak band besar mau main di acara gua, walaupun gua nggak bisa bayar, nggak ada duit gua. Gimana caranya gua mau bayar Edane main di acara gua? Gitu, you know what I mean? Kenapa dia masih mau main? Gua percaya sama lu, gua dukung, bro. Thank you. And here's the thing, bukan masalah penghematannya itu, poinnya adalah membangun kepercayaan. Itu ngebantu dan segala macam, karena itu adalah bagian dari goodwill tadi kan. Nah, kalau lu bisa membangun itu, and then lu jual makanan yang brandingnya juga jelas, ini franchise-nya beda rasanya. Ini nasgornya gua aja yang masak, dia nasgor. Di situ ada coriander, ada apa segala macam Italian herb spices. Cepet men, gua goreng sendiri di rumah berapa menit gitu loh, ngerti maksud gua. Rasa nasi goreng yang gua bikin sendiri, gua nggak tahu enak apa nggak. Poinnya adalah dia beda dari masakan orang lain, dari gorengan yang biasa. Kita jual berapa nasi gorengnya? Nasi gorengnya harus metal tapi gitu loh maksud gua. Oke, so mungkin apa yang gue jelasin dari tadi ini kesannya kayak ribet, actually it's not gitu loh. It's actually not ribet gitu loh. Nah, jadi gini, gue memotori acara-acara sendiri di bar gue. Jadi gue fokusin di situ. Yang lebih penting buat gue adalah branding, goodwill dan yang lain-lainnya. Sales nanti nyusul. Waktu gue jalan 6 bulan, lagi Omicron, lagi PPKM dan sebagainya, mau gimana guanya? Baru mulai Noma 2 bulan kemarin ini, gua udah diiniin dengan naik 2 kali lipat, naik 3 kali lipat sewanya, ya gua angkat tangan lah, gila gitu loh. Ini emang sengaja ngusir gua si ahli waris gedungnya. Emang nggak mau gua dari situ. Kenapa? Karena bar-bar sebelah gua itu nggak suka sama gua gitu. Kenapa? Tempat gua rame, tempat mereka sepi gitu loh.
IC 300 emang ngusir itu. 100%. Iya, 200% aja udah ngusir nih sebetulnya. Tapi gue masih di situ 2 bulan nih, 200% gue masih di situ. Gue nggak pergi, gue naikin lagi aja supaya dia pergi. Karena dia nggak ada alasan yang lebih apa lagi untuk ngusir gue kan. Jadi ya gue naikin aja sewanya. Nanti sampai 500. Iya, kalau gue nggak pergi juga dia naikin lagi tuh. Makanya dia nggak mau pas gue kalau misalnya oke, lu naikin 200%, gue sodorin kontrak 6 bulan. Nggak mau, kan ketahuan banget lu mau naikin lagi anjing gitu loh. Belum lagi rekan gua yang tadi gua cerita sakit keras kan, dia kena stroke ringan 2 kali. Oke, jadi itu yang gua keselin tuh gini, kalau gua jalanin TRCT gua berhenti karena bangkrut atau gagal, oke lah. Artinya gua salah di mana. Kalau gue buka lagi jangan melakukan kesalahan sama. Ini gue belum sempet gagal, gue terpaksa tutup. Itu yang gue kesel bangetnya itu. Pas lucu-lucunya kan? Iya, kalau gue merasain gagal kan, ya at least gue belajar. Gue belajar dari kegagalan, jangan salah lagi Zura. Ini enggak, justru gue udah mulai merasakan yang tadinya teori, gue udah jalanin dengan nyata. Jadi gue jalanin, jadi gini, gue tidak cuman menunggu ada IO atau promoter atau komunitas yang mau bikin acara tempat. Gue enggak, gue yang jalanin sendiri. Orang tahu kualitasnya bagus. Gue ngerti sound juga. Gue yang ngedesain semua flyernya sendiri. Jadi jelas, bentuknya kayak gini, branding. Gue nggak sama dengan tempat lain. Gue nggak suruh siapa anak desain kerjain deh. Ya keren nggak keren. Semua venue kayak gitu. Nggak bisa kalau tempat gue. Nggak gitu caranya, harus beda. Flyer kita beda rasanya, beda tampaknya. Nggak sama tipe desainnya dengan desainer yang kuliahan atau yang kerja di perusahaan. Dan you can only do that kalau lu beneran tahu dari segi desain. Kalau enggak, lu ngasih briefing apa ke desainer yang kerja buat lu? Atau yang lu bayar 200.000, 500, sejuta, 2 juta per bulan atau 5 juta per bulan itu. Kalau bikin acara, lu asal terima aja, lu kurasi nggak? Tidak ada venue yang beneran ngecek bandnya keren nggak? Kalau gue ngecek, gue ngerti musik, gue bisa main gitar kayak gitu, mereka juga segan sama gue. Emang ada band-band yang lain yang segan sama owner karena dia ownernya doang dia segan, tapi kalau secara musik, lu siapa lu? Gue ngerti anak band. Nah gitu loh. Nah anak band kenapa segan sama gue? Karena dia bisa main gitar gila soalnya. Iya. Dan dia underground juga, dia berjuang juga, dia mati-matian juga, sama kayak gue. Gitu loh. Nah itu kan cerita yang tidak bisa dibeli pakai duit, cerita gue. Itu nggak bisa dibeli pakai duit. Siapa yang gitaris bisa main kayak gini, ngejalanin acara terus-terusan, ya punya band metal pula gitu loh. Dia bisa ngedesain juga, dia lahirnya di Hawaii pula gitu kan, aneh itu buat banyak orang, itu kan unik. Nah jadi gue mengerti, oke, gunakan keunikan lo itu sebagai bagian dari cerita branding lo. Backstory-nya apa? Rata-rata yang punya tempat atau gimana, kalau ditanya backstory ownernya ya dia punya tambang batu bara, ya udah, lu ngirain anak band respect sama lu. Ya karena punya duit aja dia. Iya karena punya duit aja, lu bayar gue ya gue respect sama lu, cium tangan juga nggak apa-apa gue, yang penting lu bayar gue. Apa yang bisa dibikin branding? Ujungnya ngarang-ngarang aja ya, kopi kenangan. Apa cerita di balik brandingnya? Nggak ada, ujung-ujungnya begitu lu baca ya sebenarnya nggak sengaja kan. Udah karena lu pinter aja. Nggak ada ceritanya, gue ada ceritanya gitu loh. Nah kalau gue sampai punya dana dan bartendernya ada, bisa bikin apa bla bla bla, makanannya seperti gue bilang secara GoFood bisa jalan, acara yang gue bikin udah jelas. Sekali lagi yang udah main di acara gue 1.200 band, oke, gitu. And itu dari band yang paling legend di Indonesia, God Bless sudah berapa kali main di acara gue, bla bla bla, sampai band-band yang baru. Jadi tidak ada yang merasa bahwa lu kan cuma yang punya nama, enggak gitu. Gue menerima, yang penting lu bagus. Mereka udah tahu itu. The Rock Campus udah nyebar seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi kalau kita mau buka di tempat lain ya tinggal kita gas aja di kota itu. Ya, nah tinggal satu. Kalau gue bisa jalanin tanpa duit apa adanya, gue sendiri yang megang bisa segitu follower gue, lu dan ini aja telat ya gue baru jalanin sosial media dari 18. Sementara 2 tahun kemarin ini pandemik kan. Iya. Kalau nggak ada pandemik udah pasti di atas itu. Kalau gue jalaninnya dari awal gue mulai 2015 udah 50.000 kali followersnya The Rock Campus. Bayangin nggak kalau acara kecil apa adanya tapi followernya sampai 30.000, 40.000, 50.000. Siapapun yang main pasti banyak yang dateng lah, nggak mungkin sepi. Ya, apalagi tadi band-bandnya yang. Nah, apalagi kalau kita beneran punya duit untuk bayar transport lah minimalnya. Gue nggak bisa bayar lu sekian, tapi transport masih bisa.
kita menyediakan dana tiap bulan untuk transport band-band ini. Kita sediakan pitcher beer buat mereka dan nggak usah masain dulu ya. Kita ngasih bandnya makan sama minum aja udah 3 juta. Lu kalau bayar mereka beneran nggak ada duitnya, men. Band-band ini yang main di acara gua, kalau beneran kita bayar secara ini nggak akan ada gitu duitnya. Apalagi manggil Dane, Apalagi manggil band-band yang punya nama besar tadi, Jikun Sprint misalnya, bandnya Jikun. Kalau beneran ya dia berapa juta minimalnya atau gimana? Venue kan mikir 2-3 kali juga, gitu. You know what I mean? Tapi bukan masalah itunya, bukan masalah penghematannya. Pokoknya ada gini, brand kita jadi lebih cepat nyebarnya dan lebih cepat dipercaya karena sejarah tadi, ceritanya tadi. Ketika mereka datang, added value yang gue bilang tadi itu ada di tempat kita. Ada minuman yang signature-nya jelas, sesuai dengan karakter mereka sebagai mangsa pasar. Burgernya kayak Lualis Burger Bar tadi gitu loh ya. You know what I mean? Sesuai dengan karakter nih, burger metal banget. Indomie pun kalau kita mau bikin Indomie kita keren. Bukan Indomie 4 cabai, 4 karet atau gimana. Kita bikinnya Indomie metal lah. Ada. Gua ngerti kalau itu. Nah, jadi kita tinggal bayar chef atau cook kita yang bikin menunya. Konsep gua kayak gini-gini ini lu bikinin. Terus dia yang training cooknya kita. Dalam sebulan menunya tuh udah pasti jadi. Sementara sebulan tuh kita bangun tempatnya, kita benahin bla 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 dan sebagainya. Nah, dari segi sound gue udah ngerti. Oke. Kemarin itu TRCT jalan dengan konsep panggungnya, maksud gue. Gue nggak lighting gue seadanya, ya tapi masih cukup. Band yang punya nama sendiri pun menganggap oh ini nggak apa-apa kayak gini. Gimana kalau gue bikin keren, lebih keren lagi, ada LED ada apa di belakangnya, ya? Oke, panggung gue agak ada lebih gedean dari tempat biasa, dari sini sampai sana. Oke. Tempat biasa setengahnya, oke, tak dipaksa-paksain, gue segitu jadi agak legaan kan, jadi yang punya nama sendiri pun gue main di tempat lu gue agak sempit-sempitan gini, oke. Satu, kemudian gue narok 10 biji ampli di atas panggung gue yang bagus-bagus, itu aja udah anjing ampli lu. Itu milik sendiri sekarang berarti nganggur di rumah? Ya, gue ada enggak, itu gua sama rekan bisnis gua, dia punya 3-4 biji. Nah, nanti kalaupun apa bisa itu bisa kita beli. Poinnya apa? Poinnya adalah itu nilai tambah buat band-band yang tadinya agak rada males main di klub, di bar atau gimana, jadi mau main karena alat-alat gua. Orang ngelihat alat-alat gua. Pak, ini boleh berapa banyak band? Ini boleh gua pakai, Zra. Temen gua si Jikun aja ini gua boleh pakai, Zra. Emang kenapa? Ini biasanya cuma disimpan di rumah soalnya. Lu taruh di bar, gila lu. Itu kan dia cerita kemana-mana. Ini Jikun soalnya. Datang ke tempat gua, gila lu alat-alat lu. Dia cerita kemana-mana. Ini yang ngomong gitu loh. Itu nggak bisa dibeli pakai duit, men. I see. Lu nggak bisa. Gua bayar 5 juta, lu cerita ke semua orang. Nggak bisa. Apa? Dan orang kan tahu ini alat lu sendiri, ya itu tuh bikin orang. Dan percaya apa enggak, ternyata banyak juga penonton yang tahu itu loh. Karena nggak semua penonton juga goblok. Ada banyak juga. Oke, dia ternyata 20 tahun yang lalu pernah ngeband. Sekarang udah nggak pernah ngeband lagi. Sekarang udah punya duit gitu loh. Kerja manajemen. Nah, cuman dia datang menikmati, dia ngeliat gila ampli lu. Kok lu tahu? Ya, gue dulu kan ngeband. Oh, ngerti ya? Gue dapet banyak customer, banyak penonton yang kayak gitu. Ya, pasti. Gak cerita ke temen-temennya. Karena udah lifestyle. Kendala gue apa waktu itu? Tempat gue tuh apa adanya. Gue nggak punya duit buat gue hias ruangnya. Jadi kalau lu foto-foto gini nggak keren lihatnya. Nggak Instagramable. Ya nggak Instagramable gitu ya kan. Cuman ya dinding putih doang. Gitu. Ya elah apa? Orang kalau ngelihatnya nggak bakal nanya ini tempat mana gitu loh. Ya, kecuali di sound systemnya. kan norak banget gitu. Jadi gua kalah di situ. Gua tadinya mau menghias tempatnya, duitnya nggak ada. Karena rekan bisnis gua lagi kacau. Ya udah, nggak apa-apa, gua masih berani jalan. Oke, sekarang gua ngasih tahu ini kita terbuka aja. Ingat ya, gua bartender nggak ada, kitchen nggak ada. Gua mau promo, duit nggak ada. Gua jalan seada-adanya melalui sosial media gua dan sosial media bar gua yang baru 500 orang followernya. Tapi The Rock Campus udah sekian belas ribu tadi udah lihat. Oke. Bulan Mei setelah Lebaran, Juni, sepanjang bulan Juni doang, gua naik omset 100% dari bulan Mei dibanding bulan Mei. Di bulan Juni gua 120 juta revenue gua. Oke, itu nggak seberapa memang. Tapi 120 juta dengan kondisi kayak gitu.
Artinya Juli kalau gua nggak terpaksa tutup tempat gua, Agustus gua udah tempatnya udah dibongkar. Agustus awal tuh udah kelar bongkar. Bulan Juli gua udah tutup tempat gua tuh. Jadi 8 bukan tutup, sebenarnya 8 acara terpaksa gua batalin karena gua sengketa sama si owner, pemilik. Dia masanya 300 saya, gue nggak mau. Oke, dia ngasih syarat dong. Gue terpaksa batalin 8 acara gue gitu loh, anjing gitu ya kan. Sementara kalau gue jalan 8 acara gue plus 4 lagi, artinya kalau gue jalan 12 kali acara, gue yakin omset gue di atas 120 tadi. Gue butuh 160 waktu itu buat nutup. Jadi gue masih nombok 40. Oke. Nah, gue proyeksiin ke depan dong. Kalau gue naik 20% doang per bulan setelah itu, udah bulan Oktober, November, Desember gue udah nutup setiap bulan gue udah bisa muter sendiri. Even if temen gue udah nggak bisa suntik duit lagi. Oke, itu kapasitasnya berapa sih? 120 penonton kalau padat. Oke. Nah, Itu ukuran berapa? itu ukuran nggak gede, itu ukuran lebarnya dari Kecil. sini, dari dinding ini sini, dari sini sampai ke dalam sana. Yang di Menteng itu 2 kali 3 kali ini. Nah, cuman satu bang, ini argumen gua. Argumen cuma satu. Ini saran aja ya. Oke, saya dengar semua kok. Pun kita nggak jalan bareng ya. Iya. Pun kita nggak jalan. Kalau kita bisa jadi jalan bareng, gue memang lagi nyari investor. Lagi nyari oke. Kalaupun kita nggak jalan bareng, saran gue adalah kalau mau bikin tipe yang kayak gini, memang harus tempat yang dari sisi gaulnya tuh jelas. Kenapa gua mau waktu diajak teman gue di Blok M itu adalah karena untuk rock ya. Selatan dan di Blok M itu cocok. Tapi sebenarnya konsep gue ini dimanapun kita bikin, bahkan di Bintaro pun kita bikin, tetap akan bisa rame asalkan si investor mau ngerti bahwa 6 bulan pertamanya PR buat orang mau datang. Itu doang. Ya, 6 bulan. Ya, 6 bulan sampai 8 bulan pertama. Promote ya. Nah, karena orang taunya biasanya kemana gitu, Blok M, ke Senopati, ke Peak gitu loh ya kan. Oh ini di Bintaro gitu loh. Jadi pasti. Ya. Nah, cuman ketika mereka udah ini asik kayak tempatnya, ya udahlah, sama aja kayak ke Peak dulu. 2 tahun butuh. jauh-jauh sana. 2 tahun butuhnya. Ya, Akhirnya kenapa jadi semaju itu karena orang ternyata ya udah seru men ya, kita kesana aja walaupun jauh, males banget gitu loh. Tetap aja orang kesana. Ya, apalagi Niche-nya itu yang orang apalagi butuh, kan, Cikini lebih itu masih lebih dekat lah dari Blok M. Tapi gua beli rokok. oke, monggo. Tapi asik nih saya ngobrol dengan ini malah. Jadi berubah, memang saya berubah terus. Untuk apa setelah dapat info itu nggak harga mati, terus berubah. Jadi tinggal versinya aja. Jadi sederhana makanannya tapi punya diferensiasi. Tapi aku makasih banget. Karena memang kerjaku begini, dengerin untuk memutuskan. Tapi rasanya bisa ya kerjasama itu nanti on topik rock atau sebutannya apa, dan mah yang pertama. Nah, gua apa namanya? Kalau gua gini. Satu hal yang kita harus ingat juga adalah kita sekarang kalau kita bicara pangsa pasar ya. Kalau gua pangsa pasar primary marketnya yang gua cari itu adalah di atas 25, di bawah 40. Itu primary, jadi 25 sampai 35 khususnya. And then secondary gua itu adalah 36 sampai 45 atau 50. Apa bedanya kalau kita bicara perilaku sekarang dengan 10-15 tahun yang lalu? Bedanya apa? Bedanya sekarang adalah pangsa pasar kita consumer market kita tuh sangat konsumtif. Sangat konsumtif, gila. Oke. Tapi pangsa pasar kita sebenarnya apa aja ya? Ini sebenarnya apa aja? Dan ini berlaku khususnya untuk pangsa pasar yang lebih spesifik. Yaitu pangsa pasar kita itu memang sekarang ini nyari yang ada hal-hal yang berharga buat mereka. Valuable.
Jadi yang berharga tuh dalam arti kata maksudnya gini. Sekarang ini adalah zaman brands besar kayak Nike sekalipun yang sangat corporate aja, mereka sekarang ini mengundang desainer-desainer muda-muda yang bukan cuman gokil dan keren kreatifnya, tapi passionnya. Ya. Jadi yang mereka jual itu bukan cuman kreatif desain doang, tapi passionnya. Jadi even brand besar sekalipun aja masih bisa kalah dengan brand kecil kalau mereka nggak punya itu. Jadi Sama seperti saran temen gue teman gitu. jadi Muda passion. yes, gue yakin dengan TR City sayangnya cuma 6 bulan jalan adalah karena pangsa pasar yang gue kejar ini dibalik semua itu ada passionnya. Mereka suka musiknya itu adalah karena itu juga mewakili jiwa mereka, bukan cuma sekedar karena enak didengar. Pangsa pasar awam yang dengerin radio itu hanya karena enak didengar aja, tidak mewakili apa-apa dalam diri mereka. Kalaupun ada yang mewakili karena liriknya nih gua banget nih, gua lagi galau, lagi sedih, atau oh ini kisah cinta gua nih lagu. That's it, tidak lebih dari itu. Tidak mewakili dia sebagai orang. Ya, satu langkah lagi Mangsul. Ya. Juga Lebih ke mewakili situasi dia saat Ya. itu atau rasa dia saat itu Ya. aja. Tapi kalau kita bicara rock sama metal, ini adalah sesuatu yang luar biasa karena itu mewakili orangnya. ya, soul. Jiwa. Yes. Jiwanya dia, orangnya. Gua bukan cuma suka metal atau rock karena ada lagu rock dan metal yang gua suka, enggak. Tapi karena gua menganggap diri gua rocker. Ya. Gua menganggap diri gua metalhead. Ya. Sama kayak gua menganggap diri gua kutu buku. Ya. That's what I am. Saya memang kalau di filsafat fenomenologi sama memang riset merasai sebagai orang itu. Yes. Dan kembali lagi, kalau kita mengerti itu dan kita bisa menyediakan apa yang mereka butuh, dia sama aja kayak apa bedanya kafe yang didirikan oleh orang yang benar-benar cinta sama kopi dengan orang yang cuma karena mengikuti tren kopi-kopian. Ya. Beda. Dia bisa menjelaskan bagaimana dia meracik, dia merebus dan sebagainya kebanding sama yang punya, ya gua punya barista. Iya, dia cuma ngasih, gua punya arabica, iya, tapi iya. Tapi nggak memang sama dengan owner yang gitu. Kayak misalnya temen gua barusan buka kafe, bukan kopi sih dia kafe bar resto gitu di Bali. Dan kayaknya lagi jalan banget nih, karena dia memang seneng menghibur, dia seneng ngajak orang nongkrong makan-makan, dia senang menjadi hostess. Ya kan? Dia senang menjadi hostess, dia selalu melakukan party di rumahnya dan sebagainya. Akhirnya dia buka kafe sendiri. Jadi gue diundang ya waktu dia launching, gue datang ke tempatnya, gue coba makanannya dan enak sih memang. Tapi satu hal adalah tempatnya itu ada soulnya, karena ownernya memang begitu. Dia bukan cuma buka karena dia punya duit mau ada bisnis. Passionnya apa? Dia memang passionnya di situ. sama. Dia memang melayani, dia memang apa, dia memang undang teman-temannya makan, dan akhirnya walaupun awalnya dia kalau orang lu nggak ngerti kayaknya buang duit nih gitu loh, dia traktir orang atau gimana. Tapi mereka ini akhirnya ngundang teman-temannya, ngumpul-ngumpul arisan atau apa di situ apa segala macam, dan akhirnya pangsa pasar yang kejar itu dapat karena target market dia adalah khususnya especially orang-orang gaul yang berhubungan dengan emak-emak yang punya duit. Enggak cuma bukan cuma itu, poinnya adalah itu adalah spesifik yang bisa market yang bisa dapat dari situ kan berkembang nih. Sama kayak Lawless Burger Bar, emang yang makan itu yang suka hardcore atau metal doang? Enggak. Ketika brandnya udah mulai nyebar, ya kan, itu bukan nyebar cuma di pangsa pasarnya tapi nyebar ke sebelah-sebelahnya. Sama juga dengan ini TR City, nanti yang datang bukan cuma yang suka rock atau metal doang atau yang cuma mau nonton ke acaranya doang. Waduh, harus jalan ya. Ya udah Mas, makasih banget. Udah Nanti kapan dilanjut aja ini, Pak? Saya udah. Ini mau ke lagi, show lagi. Jam 4 Dia punya acara lagi di ini. Sekarang jam Ya, makasih banget. Aku insya Allah bisa kerja sama. Saya akan bikin yang sesuai dengan konsep ini. Saya akan perjuangkan.
tinggal nge-mix saja. Lu kan mau jual likernya, dia ada konsep nanti- itu bisa berubah kan, nanti- itu bisa ini nanti kan, gabung, pengembangan bisa kan. mix lah. Ya. Saya tahu, saya udah malah mendapat tambahan. Sama saya. Justru dengan yang gue cerita ini, kalau kita kembali kita tadi yang 0,43 sekarang udah 0,5 liter per kapita, dan itu akan naik jadi 1, jadi 2, jadi 3. Kalau kita punya tempat dan tempat kita itu jadi tumpuan ya, dan target marketnya. Ini yang tadi bukan cuma yang suka rock doang, karena tempat gue TR City tuh atau gua buka itu 75% memang semua turunan rock, dari blues sampai ke metal. 25%-nya itu dari bisa dugem, bisa pop, bisa yang lain-lain. Yang nggak ada cuma dangdut doang. Ya, oke. Jangan, karena dangdut itu merusak branding gua. Oke. Setuju, itu di anu emang nggak boleh. Saya tahu. Merusak branding, yang merusak branding jangan. Yang masih nyenggol-nyenggol ke sana dan nggak masalah sama pangsa pasar kita nggak apa-apa. Oke. Gitu. Jadi all around yang tidak menyinggung. Yes, karena 25%-nya itu masih bisa dugem aja masih bisa, tapi dugemnya kita pilih-pilih, jangan yang nona jeduk nggak jelas gitu yang tipe-tipe customer yang nyari cewek doang. Nah, jangan kayak gitulah, yang keren-keren lah. Ya, makanya itu juga Itu masih bisa, apalagi kalau tempatnya dari segi hiasannya itu juga mewakili pangsa pasar yang masuk gua gini, dari middle ke bawah juga ngerasa masih nyaman, sampai ke atas juga masih nyaman. Itu loh yang kita cari. Harganya menengah ke atas. Oke, buat yang di menengah bawah atau yang di bawah ini agak mahal dikit. Buat yang di sini ini sangat reasonable. Ini reasonable banget. Buat yang di kelas sana dia mah murah untuk ukuran tempatnya. Gitu loh. Nah, ini yang gua sering ribet berdebat sama venue-venue yang bikin acara. Lu kemahalan, dan ini bukan karena gua ada duit atau enggak. Ini teman-teman gue yang berduit aja males beli bir tempat lu, itu artinya lu udah salah. Iya. Lu udah salah. Aku sampai bilang dengan kapasitas berapa itu sebenarnya margin diturunkan berapa supaya dapat itu. Nah, dan satu lagi, kalau brandnya sudah jalan, ingat yang gue bilang tadi. Ketika orang lihat, oh ini beda dari tempat lain. Ketika mereka merasa ini gua banget mewakili gua. Ketika mereka menyadari tempat lu nih passionnya jelas ada, gitu ya kan. Terus mereka datang, oh dari segi makan juga enak. Mereka minum, harganya masuk akal buat gua. Ya, reasonable. Yes, reasonable. Apa yang terjadi akhirnya adalah acara kita nanti misalnya, karena udah gua jalanin ya. Ketika gua jalanin, gua taruh edisi 50, 75, 100, 125, ternyata masih rame juga kok yang datang gitu sebenarnya. Jadi artinya kita bisa mengkondisikan itu. Jadi sebenarnya nantinya dari tiket pun udah lumayan nutup operational cost kita. Bahkan malah bisa mungkin nutup biaya transport bandnya. Jadi sebenarnya pengeluaran kita untuk bikin acara tuh nggak segede yang diduga, ngerti maksud gua. Gua udah menyiapkan 5 juta per acara, 12 kali acara, gua nyiapkan 60 sampai 80 juta sebulan. Ternyata dari tiket bisa 60-70 jutanya balik, jadi cuma 10 juta. Ya anggap aja 10 juta itu branding cost sama promotional cost kita. Yang kita dapat lebih besar lagi. Nah, sebelum gue cabut, lu ada kesentul ya? Bang? Oh enggak. Sakit sih ininya, istrinya. Oh, jadi mau operasi. Tadinya gue ngiranya mau nebeng sampai mana, di drop aja. Nah, jadi maksud gue gini. Ini yang tadi gue bilang kan, kalau gue konsepnya lifestyle ya. Oke, saya setuju. Mengubah. TR City, tempat yang gue bikin ini, sebenarnya bukan cuman untuk nanti jualan bir dan ada snacks, ada makanan berat juga, yang nanti bisa jalan secara GoFood dan GrabFood. Bukan cuma acara nanti orang bisa datang, mereka jajan, minum-minum dan bayar tiket dan sebagainya, tapi juga tempat yang mana gue bisa ngejalanin aktivasi konten yang lain-lain yang berhubungan dengan lifestyle tadi. Yaitu gue bisa bikin workshop gitar, drums, bass atau apa. Gue bisa bikin talk show. Gue punya konsep talk show dari mana. Gue nggak perlu nunggu orang, nanya orang, nggak perlu. Nah, semua yang kita bikin itu kita bisa streaming. Awalnya ada yang gratisan, ada yang berbayar secara sukarela, artinya dia mau bayar berapa nggak masalah, dia bisa akses, misalnya minimalnya 5.000 lah, ya 5.000 ke atas lu bisa akses. Ada yang berbayar secara memang beneran harganya 25, 30 atau berapa, atau 15.000. Jadi kita ngasih mereka 3 pilihan, yang free, berbayar sukarela, jangan anggap donasi, itu bukan donasi. Donasi itu kalau charity ya. Yang ketiga adalah yang berbayar dengan kita paketin yang memang ada harganya. 3. Nah,
Kalau kita bicara income secara day to day-nya, dengan kitanya ada workshop, klinik dan sebagainya, itu kita dapat income kok. Tapi yang lebih penting lagi adalah nama kita jadi makin nyebar. Karena kalau gua bikin klinik gitar atau Jikun atau EED atau siapa, dia posting, followersnya ngelihat venue kita. Yang datang dia bisa beli paketan 150 ribu, dapat makan sama minum, dapat apa. Kalau malamnya ada acara, kita tinggal bilang sama mereka jangan pulang dulu, nah nonton ada acara keren nih. Apalagi kalau dia sorenya workshop, malamnya dia manggung di acara yang malam itu juga di situ. Jadi sekian Prakteknya nih. taruhlah 10, 15, 20 ya, dari 10 sampai 30, 50 orang yang datang buat workshop atau kliniknya itu mungkin ada 10 orang, 15 orang jadi stay. Dia akan jajan lebih banyak kan di tempat kita. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan gitu kan. Itu satu. Nah, konsep-konsep kayak gini, gue nggak perlu nunggu orang, gue udah punya konsepnya semua gitu. I know what to do gitu loh. You know what I mean gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah dananya tuh harus cukup untuk kita punya orang yang bisa ngurusin ngambil videonya, ngeditnya, desainnya dan sebagainya. Karena kalau gue juga ya mati lah gue gitu. Tapi lu ada orang nggak bang? Ada kan? Nggak, nanti Bisa. ini juga bisa. Ada ya. Iya. Nah kalau ada yang IT-nya kan backbone dan yang lain-lainnya kan bisa kita bangun dengan lebih jelas dan lebih ini lagi gitu loh maksud gua. Of course, obviously kan kita bisa bangun platform. Nah gini, nantinya ketika sampai kita bikin apps, kita kontennya itu nggak pernah putus karena yang lain-lainnya sudah kita jalankan sebelum apps-nya ada. Ya udah matang apa yang mau dijual dulu baru. siap kontennya ya. Iya. Jadi Matang gini, dulu kan. Iya. sebenarnya ini The Rock Campus bang, kalau gue ya, ini The Rock Campus. Ini TRCT The Rock Campus Table yang jadi barnya nih. Ini jadi creative hub-nya kita anggap aja lah kayak gitu. Gue sebenarnya nyari investor buat ini. Tadinya. Yang mana sebagainya gue invest ke sini. Kalau ada investor yang taruh di sini, tapi dananya dipakai untuk menjalankan semua konten dan sebagainya, udah pasti bagi hasilnya merangkum semua itulah. Nah, tapi untuk jalanin yang lain-lainnya, kalau si pendananya nggak mau, gue taruh dananya di sini, ya kita tetap masih bisa bagi hasil. Ini kalau gue. Karena yang lain mau gue jalanin. Salah satunya yang mau jalanin itu adalah merchandising. Merchandising ini sekarang di Indonesia udah bukan visible lagi, tapi pangsa pasarnya gede banget. Belum ada pemain kelas nasional besar, belum ada. Merchandising maksud gue jual kaos, pernik-pernik band-band. Pangsa pasarnya itu jelas ada, tapi band-bandnya sendiri belum bisa menyuplai secara skala besar. Oke, kita nggak usah ngomong masalah skala besar dulu, kita ngomong aja. Ini tempat, ini TRCT. The Rock Campus as a brand punya tempat. Di tempat ini, misalnya ruang sini kita bisa bikin etalase untuk jualan merchandise. Kita jualan merchandise-nya itu band-band lokal, band-band luar, tapi yang licensing yang resmi ya, jangan yang KW. Legal. Kemudian licensing merchandise The Rock Campus itu sendiri. Nah, jadi artinya The Rock Campus aja bisa macam-macam. Gelas ini aja ada The Rock Campus bisa kita jual. Cuman gini, itu kan kita toleransi supaya orang bisa ngeliat nyatanya. Tapi yang lebih kenceng lagi pasti secara online. Kalau brandnya sudah terbangun, orang udah banyak tahu, goodwill-nya udah jelas, diferensiasinya jelas, akan ada banyak yang mau beli produk dari kita. Karena itu sesuai dengan gaya hidupnya mereka. Gua rocker banget, gua belinya di The Rock Campus. Kita bisa jual apa aja nantinya. Apa aja dengan brand The Rock Campus. Oke, itu satu. So, artinya buat sementara si investor di TRCT ini mensubsidi itu. Kalau dia jadi mau invest buat yang lain-lainnya ya nggak masalah buat gua. Poinnya adalah at least kalau kita punya tempat, kita bisa jualan di situ. Satu hal yang harus diingat gini, kan gaya hidup ini bukan orang ngelihatnya sebagai ini kayak Hard Rock Cafe, bukan. Kita lebih keren di Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe ya Hard Rock Cafe. Udah di Hard Rock Cafe aja. Hard Rock Cafe aja bisa buka toko. Hard Rock Cafe udah punya toko jual merchandise Hard Rock Cafe di airport di Bali loh. Coba lu pikirin, buat apa sebuah cafe punya toko jualan kaos-kaos merchandise-nya Hard Rock Cafe di airport? Buat apa? That's the power of a brand. Harley Davidson ketika bangkrut terus ada pendana baru, mereka menemukan bahwa sebenarnya ini sebuah brand, gue nggak cuma bisa jual motor, tapi gaya hidup. Gue bisa jualin keychain, kaos, segala macam, itu lebih gede penghasilan dari cuma jual motor. Lamborghini aja udah bikin merchandise, Porsche aja udah bikin merchandise. Buat apa? Kenapa? Mereka menyadari it's a lifestyle business, not just a car business. Bukan cuma jual vehicle,
Gaya hidup. Ya, oke. Gaya hidup. Mobil itu gaya hidup. Mobil yang cuma mobil ya ini Avanza, mobilnya cuma mobil. Gitu. Nah, kalau di Rock Campus semua itu bisa kita jalankan. Kebayang nggak sih ketika kita bikin workshop atau klinik atau di mana sekali ya, lo 150.000 dapat kaos. Ketika mereka pakai kaosnya, lu jangan rugi dong gua Zra. Enggak gitu caranya, itu kaos dia pakai. Semua orang kemana-mana ngelihat The Rock Campus. Ya. The Rock Campus. Ya. Makin banyak yang melakukan itu, APP makin banyak aja. orang yang lihat, makin banyak nempel. Apa yang terjadi ketika Beli nempel? Dia nyari mau beli item apa, kaos. Berapa banyak sih di Indonesia ini kalau mau nyari kaos Dead Squad nyarinya ke Dead Squad. Lebih sering orang nyarinya ya ke toko kan, bukan ke Dead Squad-nya gitu loh. Lu mau beli kaos Metallica emang lu nanya ke Metallica gitu loh. Enggak, lu nyari di toko. Nah di Indonesia rata-ratanya lo harus nyari ke bandnya. Nah sekarang udah mulai ada Rock Nation, berapa puluh ribu followersnya tuh. Rock Nation itu jualan merchandise band lokal dan luar negeri. Yang luar negerinya paling murah kaosnya 300-400 ribu, laku bang. Ya. Rukonya 3 lantai full, itu ada kali 2-3 miliar inventarisnya dia. Sekarang gue nanya, 3 lantai bisa full dengan kaos dan pakaian band-band gitu loh. Lu naruh sampai 2-3 miliar untuk lu stok inventaris lu. Kalau nggak ada duitnya buat apa? Buat apa? Kan goblok namanya. Gimana caranya kok kaos band harga 300-400-500 ribu orang masih beli? Inilah Indonesia. Inilah Indonesia. Kenapa nggak kita jualan sekalian? Kita brand, bukan cuman bar gitu loh maksudnya. Ini lifestyle yang kebetulan gue punya acara rutin yang keren, bukan cuma satu jenis, ada beberapa jenis bang. Ya. Oke, band-band original ya, gue nggak ngandelin reguleran doang. Ada reguleran 1-2 band, tapi gue nggak ngandelin reguleran, Ya. nggak ngandelin reguleran. DJ kadang-kadang ada, tapi keren kalau DJ gue. Ya. Karaoke nyanyi rame-rame, pakai lirik karaokean, karaoke namanya, karaoke ada. Tapi keren, nggak asal-asalan kampungan, enggak. Karena kau udah tahu itu. Nah, kemudian apa lagi? Gue jualan kaos, jualan ini dan sebagainya. Terus kita bisa driving konten yang lain. Gue mau bikin Gitar Factor, gue mau kerjasama kelas unik sama Bang Bagus segala macam. Kita bisa melakukan segitu banyak kerjasama product placement. Buset, nah itu semua akan menghasilkan, itu revenue stream semua bang. Ya, anggap aja lah mensubsidi dulu barnya kita ya nggak apa-apa. Anggap aja kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang nantinya itu akan punya revenue stream Impact, ya? sendiri yang udah nggak ada, karena nggak ada border kan, nggak ada batasan Ya, kan gitu. benar. Ya kan. Emang terus, ini luar yes, biasa. exactly kan. Nah kemudian satu lagi adalah gini, The Rock Campus sebagai acara bisa touring bar to bar, club to club. Kalau disediakan duit lagi misalnya 100 juta atau 150 juta, gue bisa bikin 12 titik men. Tuh. Kecil kan? Gitu. Iya. Orang lain 120 juta, 10 titik, 8 titik, nggak mungkin. Kalau gue bisa, mungkin. Karena band-band itu ada banyak yang gue tinggal aja. Yang penting bukan masalah band segede. Yang penting tournya jalan. Orang lihat terus. Akhirnya nanti percaya nggak? 2-3 kali gue bikin. Jangankan 2-3 kali. Itu band yang punya nama aja pasti gue ikut dong, Zra. Gue tinggal bilang, gue cuma punya sekian doang nih. Duitnya mau nggak lu? Buat transport doang paling gitu ya kan. Nggak mungkin nggak ada yang mau, pasti ada aja yang mau bang. Ya, Tahu kenapa? Karena siapa sih yang bikin tour kayak gini? Apalagi dia udah pernah main di The Rock Campus pun nggak ada duitnya. Ya. Jadi kemungkinan besar dia masih mau main. Jelas dong. Iya. Oke, nah kalau gue bikin tour, itu kemarin gue bilang sama lucu kan, gue bikin tour di tempat lain, gue mempromo brandnya itu satu, merchandise segala macam kita bisa bawa, orang bisa ngelihat, syukur-syukur ada yang beli di tempat. Tapi yang lebih penting adalah orang ngelihat. Kalau nanti dia nggak mampu beli sekarang, mungkin 2 minggu lagi gajian ada duit, dia beli secara online kan. Kalau ada aplikasinya dia bisa download aplikasinya. Kita bawa jalan keliling, yang lebih lucu lagi apa? Kita mempromosi bar kita di venue orang lain. Ini gue bikin acara di bar mana, tapi mesti lu datang ke bar gue ya kan. Yang punya bar kan pasti kesel, anjing dia mempromosi bar dia sendiri tapi di bar gue gitu ya kan, anjing banget gitu lah. Iya enggak, ya serius gue, karena nggak ada orang yang punya acara yang bisa jalan kemana-mana dan punya bar sendiri. Gila, gue bisa jalan kemana, gue bisa bikin acara outdoor yang segede-gedenya, karena orang memang udah nunggu kapan nih The Rock Campus bikin acara. Kalau lu punya investor yang misalnya, oke Zra, gue punya 2M nih, lu bisa bikin segede apa? Oke, 2M.
acara festival kita bikin yang gede. Gue udah pernah acara yang paling besar di Indonesia tahun 2019 tuh gue yang bikin. Namanya Musik untuk Republik. 150.000 penonton, 76 artis, Jokowi datang ke acara gue. Ya, ini mulai Itu di Cibubur gue bikin Musik untuk Republik tahun 2019. Ini bukan gue ketua panitia bang, oke? Jadi gue bukan cuman kerja buat panitianya, cuman siapanya, gue ketua panitianya. Oke, gue motor yang menggerakkan acara itu. Direktur lah ya. Jadi gue emang beneran ngerti bikin acara yang itu nilai acaranya 10-12 M. ya kalau saya cuma jadi anggota panitia kampanyenya Jokowi sebelum Jabar. Nah, jadi poin gue sederhana. Kita kalau mau ngedrive ke brand kita bikin acara yang kecil yang cuma 1.000 sampai 200 sampai 2.000 orang bisa. Itu dengan 300-400 juta, 500 juta jalan. Kita mau bikin yang lebih gede lagi sampai 2 sampai 5 M gua juga bisa karena memang udah punya pengalaman tuh. Band internasional juga bisa, band lokal juga bisa. Kebayang nggak apa yang terjadi dengan brand ini? Karena kalau sampai kita bikin acara outdoor yang 2.000-3.000, brand kita semakin besar. Kita bawa jalan acara itu, potong kuping gua kalau sponsor nggak mau. Ini aja gua lagi mau bikin nih supaya gua mau bikin 4-5 titik supaya ada sponsor. Karena poin gua adalah kalau sampai jadi dengan sponsor itu masih murah ya. Yang penting jalan dulu, gitu ya. Kalau sampai sponsornya beneran jadi masuk dan beneran jadi jalan, kalau dalam 2 bulan ke depan nih gue atau sebulan ke depan atau 3 bulan ke depan udah bisa buka tempatnya, gue ada tour nih, gue ada tour 4, 5, 6, 7, 8 titik, terus ujung-ujungnya main di tempat gue karena udah buka sekarang. Kan gokil, nggak pernah ada siapa yang udah. Memang Holy Wings waktu pertama buka dia tour dulu, acara nggak ada, bang, nggak ada bang. Gak ada bang, jadi intinya sederhana banget. Kalaupun ada investor dia naruh duit semua itu, returnnya itu nanti, bukan sekarang. Kalau acaranya berhasil secara jualan tiket, lu taruh 2M lu balik kok. Ya, oke. 2M lu balik kok. Nah, cuman balik lagi. Cuman itu doang, lu cuma dapat 2M lu balik atau untung 200 juta atau berapa? Enggak, yang lu dapat brandingnya, yang lu dapat goodwill-nya, yang lu dapat itu, men. Kepala ini. Jangan cuman ya mas nanti lu taruh 2M lagi 2,5M kita bikin acara besar nanti duit lu balik. Enggak, kita dapat brandingnya The Rock Campus. Tambah kuat ini nancep di kepala. Dan satu hal lagi yang harus diingat adalah gini, masalah brand icon. It's not just the brand one, it's the person juga. Brand ambassador maksudnya. No, brand icon. Brand ambassador beda. Brand ambassador adalah orang yang kita brand bayar, lu mewakili brand gua. Ini brand icon gua. Diri sendiri. Gua. Diri sendiri. The Rock Campus by Ezra Simanjuntak itu yang sebenarnya usulin gua tuh Rolling Stone magazine sebenarnya. Bukan The Rock Campus, The Rock Campus dari gua. Taruh by Ezra Simanjuntak. Loh, kenapa? Kesannya kayak sok banget kan by Ezra Simanjuntak. Enggak, lu tuh icon soalnya. Icon, memang harus Lu icon, lu taruh nama lu itu lebih berharga jadinya. Karena lu icon, Zra. Ya, gua bukan mau sok sombong ngomong gua icon atau gimana, tapi memang harus. itu benar. Jadi gini, pemikirannya simpel, Bang. Kesannya kayak nyombong tuh gimana gini. Microsoft tidak akan mungkin segede itu kalau Bill Gates nggak jadi icon kan? Ya. Dia tidak hanya jadi icon karena dia jadi the youngest billionaire gitu loh. Sebelum dia jadi billionaire juga dia spokesperson produknya sendiri. Orang jadi lebih percaya karena ini pendirinya, dia yang di depan, dia yang maju, dia yang menjelaskan ke orang, dia yang ikut marketing. Ya. Steve Jobs juga gitu. Jeff Bezos juga gitu. Siapa? Pendirinya Alibaba. Memang harus satu yang dinaikkan. Di luar dari lebih murah kalau lu sendiri sebagai pendiri yang ngejalanin kebanding bayar brand ambassador lu bayar brand ambassador berapa gitu loh ya kan. Nanti emang kerjasama dengan itu kalau mau brand ambassador tuh nanti aja itu buat teman-teman gue yang punya nama besar rockstar bagaimana bisa jadi brand ambassador itu ntar aja. Kalau dia udah kuat malah mereka akan memanggil kau sebagai brand ambassador mereka. Jadi kalau kita bangun sebuah brand sudah ada dan orang tahu ini pendirinya nih, dia icon bukan karena dia dibayar sebagai brand ambassador, bukan karena dia di sebagai endorser, bukan. Tapi karena dia hard untuk dia pendirinya. Dia hard dulu bangun brand dia itu. Pendirinya, gua menjalankan ini berdarah-darah. Iya. Berdarah-darah. Orang tahu gua bukan orang kaya.
orang malah banyak yang nanya kenapa lu belum kaya, Sra? Nggak tahu kenapa gue kaya. Mau dibilang goblok enggak, tapi gue goblok juga. Karena kenapa gue goblok? Karena gue belum nggak kaya. Karena buktinya nggak kaya. Gue masih goblok artinya. Gitu. Makanya gue orang bilang nggak ada gunanya. Orang bilang gue jenius pinter, nggak ada gunanya. Gue belum kaya. Belum kaya, makanya gue goblok. Iya, makanya ini nggak ada gunanya gue mau nyombong gue pinter banget, nggak ada gunanya. I'm not fucking rich yet. Nah, cuman satu hal yang gue jelasin masuk akal nggak? Oh, Iya, itu. yang gue jelasin bisa jalan nggak? Bisa jalan. Karena sebagian gue udah jalankan tanpa duit. Oh iya benar itu. Artinya satu hari nanti mungkin kan gue jadi kaya. Iya, Zra. Ya udah. Oke, insyaallah. Insyaallah. Kita- Gue udah capek Aku udah miskin. ngerti lah. Sama, makanya aku hubung-hubung gini karena memang aku tuh orang filsafat dari dulu juga. Sampai kagak jelas kok. Oh, suka yang apa? Musik terus manajemen terus ini. Gua suka yang lebih enggak. Tapi makasih. Ini sebenarnya adalah konsep yang memang sudah saatnya bisa jalan di Indonesia, bukan karena ini sesuatu yang ya, maksudnya gini, kita nggak perlu bangun pangsa pasar sudah ada. Enggak ada. Tinggal nge-grab. Kenapa sekarang bisa kita jalankan 5, 6, 7, 8 tahun Aku yang bisa lalu? tulis nanti ke investorku kalau nanti Yes. gabung saya tulis. Sekarang bisa jalan karena kita sudah hidup di kondisi sosial ekonomi dan juga khususnya kayak sosial media dan sebagainya yang kita udah tahu karakternya seperti apa. Orang kita tuh konsumtifnya seperti apa. Semua itu kita known factor, bukan unknown. Variabelnya kita sudah tahu, bukan nggak tahu. Kalau kita bisa reach, gue udah ngebuktiin. Gue main gitar cuma 2 detik, video gue yang 30 not per detik ada 70.000 orang yang lihat, bang. Buset, dah coba dipikirin deh. Dari itu nggak make sense loh. Itu nggak make sense, bang. Emang gue promosiin? Enggak, gue posting apa adanya aja, nggak ada berbayar segitu banyak. Di reels gue sekian ratus ribu gitu loh, orang udah melihat video-video gue yang sangat sub gitu loh. Gue nggak bikin video yang main lagu yang orang kenal, gue nggak bikin yang enak dilihat gitu loh, gue nggak bikin yang orang ngerti itu apa, yang gue bikin tuh nggak make sense. Itu aja yang nonton kayak gitu. Iya, berapa banyak orang sih yang bisa main 30 not per detik di dunia ini? Gue bukan cuma gitaris tercepat di Indonesia kalau mau nyombong atau gimana gitu, tapi bukan itu poin gue. Ya, isi. Itu hanya mencerminkan, mewakili Ya, pangsa pasar yang ternyata ada orang belum pada ngeh nih. Ya, aku tahu. Gitu. Karena ada TAM, ada SAM, ada ini, Yes. serviceable. Exactly. Sekali lagi yang gue bilang, variabelnya semuanya kita udah kurang lebih tahu dan kita udah tahu caranya mengendalikan variabel-variabel itu tadi. Dia sama kayak kita rumus fisik. Gue udah tahu pluginnya konstannya, nilainya gue udah tahu. Gue bukan harus menjalankan eksperimen nyari konstannya nih apa ya. Gue bikin dari ini, oh akhirnya nemu nih konstannya sekian. Gue udah tahu gitu loh. Gue udah tahu konstannya apa, sumnya. Gue udah tahu pakai diferensiasi apa untuk bikin ininya. Gue udah tahu nanti gramnya gue bikinnya begini. Gue udah tahu semua itu. I already know lah, tinggal ada nggak yang mau taruh duit di situ udah gitu aja. Oke, nanti kamu nih saya rumuskan. Kita sama-sama orang fisika. Kalau bisa secepatnya bang. Iya. Oke. Soalnya gini, gue 6 bulan jalan itu, Aku udah. Aduh, aku. Juli terpaksa berhenti. Sayang momentum yang gue udah ada itu. Gua aja nyari Iya, kemana makanya- gua nanya sampai Koko udah bubar tuh ini drivernya loh. Gua nanya dia lagi jelasin. Iya, ini kan tahu. Wah, tapi ya. Tapi sayang banget itu. tapi ya. Padahal gua di kepala gua kalau blues hari Selasa gua ke tempat ini Tapi gitu. sayangnya kamu mungkin keberuntunganku. Ya kan? Kebetulan kita semua. Wah, keberuntungan kita semua. Kalau nggak putus itu kan malah jalan sendiri. Ya, semoga. Nah, enak-enaknya kan bisa ngomong kayak gini nih. Gue biasanya ngomong variabelnya udah ketahuan, apalah segala macam tuh. Enggak. Orang lihat gue. Nggak nyambung. Orang gila bilang gitu. Ya,